Oke, sekarang kita masuk ke prosedur pemeriksaan kewajiban atau liabilitas jangka panjang. Yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal control-nya, ya. Bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan kuesioner, kemudian dengan flowchart ataupun dengan narasi, ya. Ada beberapa cara lainnya pun bisa dilakukan. Oke. Yang kedua adalah dapatkan dan periksa ringkasan perubahan kewajiban jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Oke. Ringkasan ini harusnya menunjukkan perubahan selama satu periode. Itu baik itu hutang maupun bunganya. Jadi perlu juga auditor itu meminta perubahan diskon dan premium dari obligasi selama periode yang diperiksa, gitu ya, untuk memastikan bahwa memang perubahan itu betul-betul terjadi. Memang sudah ada proses transaksi di sana, gitu ya. Kemudian kirim konfirmasi kepada bank. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menanyakan saldo per tanggal neraca, tingkat bunga, kemudian juga jangka waktu pinjamannya, dan jaminan kreditnya, gitu ya. Kemudian mintalah kopi perjanjian kredit permanen file, periksa otorisasi perolehan penambahan kewajiban jangka panjang. Proses ini sebetulnya dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah data yang ada dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan hutang jangka panjang. Jadi auditor sebaiknya untuk memudahkan proses nanti pembuatan kertas kerja pemeriksaan, gitu ya, auditor diperbolehkan untuk membuat ringkasan dari perjanjian kredit tersebut, gitu ya. Jadi kita sebaiknya meminta kopiannya kepada perusahaan, gitu ya. Oke. Kemudian periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon premium dan dari obligasi. Oke. Dalam proses ini auditor itu harus mencocokkan jumlah beban bunga dan amortisasi diskon atau premium obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba ruginya. Ya, apakah sudah sama, sudah sesuai, gitu ya. Jadi harus dicocokkan, gitu. Kemudian prosedur selanjutnya, belum diamortisasi, dilaporkan sebagai pengurang atau penambah dan penilai nominal obligasi, ya. Jadi ini yang sering terjadi kekeliruan dalam perusahaan, ya, bahwa nilai amortisasi itu belum diperlakukan sebagai pengurang atau penambah nilai nominal di obligasi. Ini yang harus diperhatikan. Oke, selanjutnya periksa keberadaan kewajiban jangka panjang dan wesel barang yang di-renewed atau diperbaharui setelah tanggal neraca untuk mengetahui penyajian kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang atau kewajiban lancar. Oke, selain itu hal ini juga harus diperhatikan apakah ada hutang jangka panjang atau wesel bayar yang benar-benar telah dilunasi setelah tanggal neraca walaupun belum jatuh tempo. Maksudnya untuk mengetahui apakah hutang jangka panjang tersebut harus direklasifikasi sebagai hutang jangka panjang, hutang jangka pendek atau tidak, gitu ya. Kemudian periksa kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
sehingga harus direklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek. Ya, ini sama ya dengan yang tadi, intinya kita harus tahu mana hutang jangka panjang yang masih dikategorikan sebagai hutang jangka panjang atau mana hutang jangka panjang yang harus direklasifikasi sebagai hutang jangka pendek, ya. Kemudian kewajiban dari pemegang saham atau direksi dari perusahaan afiliasi harus dikirim konfirmasi dan periksa pembebanan bunga atas pinjaman tersebut, ya. Jadi jika ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, auditor harus mengirim konfirmasi dan memeriksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut, ya. Kemudian sesuaikan pencatatan dan penyajian di neraca tentang hutang leasing dengan PSAK 30 atau sewa guna usaha. Ini jika ada hutang leasing, ya. Jika ada hutang leasing, kita harus memeriksa apakah pencatatannya dan penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK nomor 30, ya, yang mengatur tentang perlakuan akuntansi oleh penyewa guna usaha atau leasing. Kemudian konversi kewajiban jangka panjang dalam falas per tanggal neraca ke dalam kurs tengah BI dan selisih kurs dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Jadi jika ada hutang jangka panjang yang harus dibayar dalam mata uang asing, kita harus memeriksa apakah per tanggal neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI, ya, per tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan, ya. Jadi yang kita gunakan adalah kurs tengah BI. Kemudian lakukan penelaahan analitis, ya, kewajiban jangka panjang dan biaya bunga. Gunanya untuk apa? Untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga, gitu ya. Terus terakhir, sesuaikan penyajian kewajiban jangka panjang dalam laporan keuangan dengan PABU atau PSAK. Jadi di akhir auditor harus bisa membuat kesimpulan apakah penyajian hutang jangka panjang di neraca itu dan di CALK itu sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, itulah tadi prosedur pemeriksaan kewajiban jangka panjang. Terima kasih.